Halo teman-teman, selamat datang di channel Tarot Energi. Hari ini yang ditarotkan adalah dengan judul Orang yang kamu fokuskan terpengaruh oleh doa afirmasi kamu. Orang yang kamu fokuskan terpengaruh oleh doa afirmasi kamu. Jadi di sini teman-teman yang kerap kali doa ya, supaya orang difokuskan makin sayang, makin deket, terus juga bisa damai kembali ya. Nah kita lihat doanya gimana sih kamu ke dia dan dia ke kamu. Mungkin kita mulai dari doanya dia ke kamu dulu ya. Dia ngedoain apa sih ya ke kamu supaya kamu itu gimana nih sama dia. Nah kita lihat dari kartu oracle ini. Disclaimer, ini hanya hiburan aja ya teman-teman. Semoga resonansi yang positif bisa dijadikan berkah. Kita mulai. Love is all around you. There is love everywhere, all the time. Simply acknowledge this as truth. Be authentic, be real, and true to you who you are and how you feel. Lalu ini ada beautiful and travel. Oke, ini orang yang kamu fokuskan ngedoain kamu ya. Jadi dia pengen banget supaya kalau dia ngajakin kamu kemana, kamu selalu ngeiyain buat ikut. Kalau dia nelfon, dia pengen kamu tuh langsung ngangkat. Itu. Dan di sini dia merasa kayak itu berhasil. Terus yang kedua, dia juga pengen kamu jujur sama diri kamu sendiri. Dia nggak pengen kamu tuh kayak, dia ngerasanya kamu jadi orang lain buat deketin dia. Dia sebenarnya kayak nggak perlu ngelihat kamu jadi orang lain, karena dia emang suka sama kamu. Mungkin dari secara fisik dia udah suka, teman-teman. Itu. Terus di sini kayak bukan artinya kayak, Kak, kalau seandainya nggak jadi orang lain, Kak, ntar emang dia mau. Nah, maksudnya gini, teman-teman. Mungkin teman-teman ngerasa teman-teman punya temperamental cukup tinggi. Contoh. Nah, teman-teman berusaha untuk kalem di depan dia. Terus dia bilang, udah lu jadi diri sendiri aja gitu. Apa kita harus temperamental ke dia? Nggak kayak gitu konteksnya, teman-teman. Jadi kayak pertama ya harus dijelasin dulu itu kalau seandainya saat ini nih teman-teman misalkan jaga sikap ke dia, Beb, sebenarnya ini lagi jaga sikap aja itu, bukannya jadi orang lain. Jadi dijelasin aja. Jadi doi kamu beranggapan kamu jadi orang lain itu demi dia. Terus kalau seandainya ini yang berseberangan ya teman-teman yang mungkin udah nggak pengen lagi sama dia, teman-teman mungkin kayak agak jaga jarak dan lain-lain. Terus sikapnya agak gimana? Dia hatinya tuh ngerasa kayak agak ngilu sakit gitu kan. Dia pengen teman-teman tuh jujur. Jadi sebenarnya tuh masih suka apa enggak, masih mau lanjut apa enggak. Dia pengen dikasih tahu nih. Intinya seperti itu. Terus dia kayak ngedoain supaya teman-teman tuh makin ganteng, makin cantik ya. Terus kalau teman-teman yang lagi membentuk bentuk tubuh ideal ya, atau mungkin lagi perawatan, dia juga ikut ngedoain semoga kayak ya bisa tercapai. Jadi juga ngerasa senang gitu. Makin teman-teman oke, ya dia makin senang gitu. Dan juga mungkin itu akan bikin dia terpacu. Kalau teman-teman juga merawat diri, dia juga harus merawat diri. Jangan sampai ntar dia ketinggalan nih. Gitu. Teman-teman udah oke banget, dia biasa aja. Ya, jadi kalau seandainya lagi jalan-jalan berdua, ya takutnya bukan takutnya ya, sorry. Ntar disangkanya bukannya kayak orang pacaran ya, malah kayak ini siapanya gitu. Oke, kita pakai kata-kata yang positif aja ya. Aku berusaha menghindari kalimat-kalimat yang agak gimana ya. Oke, ini travel. Dia kayak ngedoain, afirmasiin supaya ini ada kaitan dengan kartu pertama. Jadi kalau dia ngajakin kemana, kamu tuh ngikut. Nah, ini problemnya adalah ke tempat yang jauh banget. Misalkan nih, kalian LDR, dia pengen kamu tuh ikut sama dia. Entah di negara mana. Gitu. Dia pengen kamu ikut sama dia.
ya tinggal di kota atau negara dia tinggal saat ini atau tempat dia kerja saat itu. Dan entah ya apakah afirmasi dia akan berhasil apa enggak, karena dia ngerasa dia nggak bisa terlalu lama lagi LDR. Dia ibarat butuh banget kamu nyata hadir. Dia ngerasa nggak cukup cuman video call, cuman teleponan doang gitu. Apalagi kalau lagi emosi ya teman-teman, mungkin di sini dia merasa kayak dia butuh kamu untuk dia bisa membuat kamu merasakan apa yang dia rasakan gitu. Dan ya di sini semua kembali lagi bagaimana kita ngendaliin diri, bagaimana kita menyikapi hidup. Ini akan terasa ribet kalau kita nggak mau ngertiin dan bawaannya udah kelar gitu. Oke, kita lihat berikutnya. Aku ambil the bottom of the deck aja ya teman-teman. Ini ada slow down, pause and allow things to unfold. Lalu berikutnya ada the onions of hearts, a love connections, defies explanations. Lalu the bottom of the deck, ya ini ada money dan juga ada abundance. Oke. Nah ini adalah reaksi kamu terhadap afirmasi dia. Aku perhatiin di sini tadinya kan dia ngerasa kamu jadi orang lain nih. Nah kamu nggak kebawa emosi lalu kayak langsung oke, di depan dia langsung kamu frontal. Ya belak-belakan enggak, tapi lebih ke jadi teman-teman lebih kayak diem. Kayak biasa aja gitu. Berubahnya itu pelan-pelan. Dan di sini kalau dia pengen kamu cepet ya kamu tetap pelan-pelan. Kalau dia nggak peduli, kamu pun juga akan berubah pelan-pelan seiring berjalannya waktu tanpa dia harus ngedoain kayak gitu ke kamu. Terus berikutnya, reaksi kamu di sini kayaknya berhasil ya, dimana dia pengen kamu tuh siap dan sigap buat dia. Nah di sini kayaknya berhasil ya teman-teman. Aku ngelihat di kartu ini the onion of hearts, a love connection defies explanation. Jadi memang sebelum dia kayak begini pun juga kalau seandainya dia nggak begini, kamu akan tetap mau kok jalan sama dia itu, baik jarak yang dekat ataupun jarak yang jauh ya. Di sini nunjukin ya ada nekat juga nih beberapa teman-teman. Jadi kok seandainya dia di negara lain atau di kota lain, teman-teman tuh berani untuk nyamperin ke sana. Berani untuk nyamperin ke sana. Nah, ini ada money ya. Jadi orang kamu fokuskan di sini kayak yang tidak akan terlalu merepotkan dia ya. Teman-teman hanya ingin cari pasangan yang dimana, ini untuk sebagian ya, dimana dia juga tidak merepotkan teman-teman dalam hal keuangan. Terus dia juga bisa dibilang dia punya level yang nggak terlalu jauh dari teman-teman. Level di sini artinya something yang sama itu teman-teman. Sama level kehidupannya. Dia melihat teman-teman ngelihat dia tuh punya level kehidupan yang sama kayak teman-teman. Ini yang bikin teman-teman tuh jarang ya. Teman-teman tuh jarang banget mau nolak dia. Jarang banget mau nolak dia. Karena pun kalau teman-teman terima tawaran dia, ya semua baik-baik aja itu. Terus teman-teman juga ngerasa seneng karena teman-teman juga kayak nggak kehilangan gimana, teman-teman juga nggak dirugiin, terus juga waktunya menyesuaikan. Dan teman-teman ngerasa juga deket sama dia, bawa banyak rejeki ya teman-teman. Kehidupan teman-teman tuh naik semenjak sama dia. Nah ini respon cukup positif ya dari sebagian teman-teman terhadap sang doi. Sekarang doa apa nih dari teman-teman ke dia nih? Coba kita lihat di sini. Okay. Love who you are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Lalu ini ada relationship patterns. It takes strength to recognize the need for change. Okay. The bottom of the deck. Ini ada good times. Lalu ada proposal. Okay. Ini doa teman-teman ke doi ya. Love who you are.
Oke, teman-teman di sini juga ternyata ngerasa kalau orang yang kamu fokuskan ini nggak jadi diri sendirinya. Ya, sepertinya kalian berdua saling cinta, saling suka, dan kalian tuh kayak punya penilaian yang sama satu dengan yang lainnya. Dia menilai kamu kurang jadi diri sendiri, kamu nilai dia juga kurang jadi diri sendiri. Itu, kamu pengen dia jujur, dia juga pengen kamu jujur terhadap perasaan kalian sendiri. Ya terhadap ini doi kamu terhadap dia terhadap kamu, kayak kalau kamu suka sama dia bilang suka, dia suka sama kamu dia harus bilang suka. Itu emang wajib ya, sebenarnya ini lebih ke kepastian ya, kepastian ya. Kalau seandainya nggak ada rasa cinta, nah terus buat apa dong lanjut nih hubungannya. Itu nggak, sekalian jadi teman aja itu ya. Nah, ini relationship patterns ya dari teman-teman, mendoakan agar hubungan kamu dengan dia ini semakin kuat. Kamu pengen hubungan ini bukannya artinya kayak cepet nikah, tapi hubungan ini tuh ketika kalian lagi beda pendapat ya, ketika kalian lagi kurang baik ya, hati pikirannya, hubungan ini tuh tidak jadi korban, tidak selalu yang jadi korban. Jadi kan banyak orang berantem, marah, udah putus aja deh gitu kan. Terus juga kayak tiba-tiba diem-dieman gitu. Nah, pengen supaya kalau ada masalah di hubungan tuh diomongin. Terus kalau nggak kamu yang ngalah, dia yang ngalah itu. Jadi kayak ada fleksibilitas di hubungan ini, nggak terlalu agak keras gitu. Kok bisa ngedoain kayak gini? Biasanya pernah ada ngalamin dan nggak pengen kejadian lagi, makanya doanya kayak gitu. Atau pernah ngalamin tapi sama mantan yang lain gitu. Nah, ini doa berikutnya dari teman-teman kepada dia. Oke, teman-teman pengen banget bisa punya waktu yang banyak ya, quality time yang tepat sama dia tanpa ngegerecokin kesibukan teman-teman. Nah, cuma di sini sepertinya dengan hadir kartu ini, entah mungkin dia sering kali bilang nggak bisa, atau waktunya kurang teman-teman, cuma bisa setengah jam, 1 jam, dia harus buru-buru pergi lagi. Itu bukan cuma kadang ketemuan, telepon pun juga terbatas waktunya. Teman-teman ya mendoakan ya agar bisa lebih banyak lagi waktunya bersama dengan dia. Gitu. Entah akan terkabul apa enggak, teman-teman. Hanya aja di sini kalau dia bisa nih, terus teman-teman lagi nggak bisa, ada kecenderungan teman-teman akan sempat-sempatin buat dia. Gitu. Ini proposal, oke, dimana, nah ini ya, berharap, berdoa, afirmasi, Kak, bisa nikah sama dia. Well, in this economy ya, in this era gitu, sebenarnya kayak nothing possible. Kalau seandainya memang nih, Kak, kedepannya masih belum tentu nih karir akan seperti apa. Terus kalau nikah ini gimana dong itu. Ini kita nggak ikutin teori siapapun ya, melainkan kalian itu siap nggak mentalnya. Kalian siap nggak tanggung jawabnya, siap nggak komitmennya. Dan jangan meremehkan diri sendiri. Jangan meremehkan diri sendiri, jangan meremehkan perencanaan yang kamu udah mantapkan dengan orang yang kamu cintai dan dicinta sama kamu. Pastikan kompak, saling percaya. Dan ini benar-benar kuat ya teman-teman, bukan asal itu. Nah kalau hal-hal itu terpenuhi ya kayak why not itu. Kenapa enggak itu, setelah udah menikah bertanggung jawab dan masing-masing kerja juga. Nah, judulnya itu ketika udah menikah, itu kan berarti resmi ya teman-teman. Nah, keresmian itu biasanya tuh akan memperoleh banyak akses gitu. Memperoleh banyak akses, kemudahan. Juga lebih diterima ya sama pihak-pihak orang terdekat gitu. Nah, terus juga yang berikutnya ya rasa kekeluargaan yang sangat kuat ya. Rasa perlindungan dari dalam yang sangat kuat. Itu. Nah, kalau seandainya pernikahan itu dengan cinta, kalau seandainya pernikahan itu tidak dengan cinta, tapi karena rasa takut, ya takut kehilangan, takut ini, takut itu, cemas ini itu. Nah, biasanya itu yang nggak lama teman-teman. Ataupun setelah udah nikah tuh hubungan rasanya kayak agak kurang nyaman. Tapi kalau pernikahan itu nggak dipaksa, kayak kalian berdua tetap harmonis, tetap baik gitu. Dan pernikahan itu terjadi karena ya mau nggak mau gitu kan, mau gimana lagi gitu. Pertama karena mungkin juga udah usia, juga mungkin rencana kalau pengen punya anak nggak pengen terlalu usianya terlalu gimana banget. Dan berikutnya itu karena ya ada aturan-aturan tertentu ya. Jadi udah tinggal berpisah tuh selama pacaran kan nggak tinggal bareng nih gitu. Nah ini udah memutuskan untuk bisa tinggal bersama, ya nikah dulu nih gitu, nikah resmi, sehingga akses itu bisa didapatkan gitu, jadi kayak lebih bisa diterima. Nah itu teman-teman. Nah terkadang yang memicu itu lebih kepada kebutuhan ya teman-teman, kebutuhan sih
Itu. Nah, biasa itu yang bertahan lama, yang long last, yang happy banget biasanya. Nah, bukan berarti yang menikah karena cemas dan ketakutan itu kayak nggak baik-baik aja. Bisa juga baik-baik aja itu. Tapi kalau dasarnya dari ketakutan, itu kan udah bibitnya tuh, udah akarnya dari sana. Itu harus dibersihin cepet-cepet gitu. Kalaupun menikah gara-gara rasa takut ya, itu harus dibersihin bibit itu. Karena kalau enggak, ntar dia tumbuh. Ketika udah tumbuh, ada aja masalah nanti. Tiba-tiba inilah, tiba-tiba itulah, kok nggak dari dalam, dari luar. Nah, jangan sampai saat kita ingin melakukan sesuatu, ada fondasi ketakutan. Kan ada orang kan, dia kalau nggak mau belajar, kalau dia nggak mau kerja, ditakut-takutin dulu gitu. Ntar kalau kamu nggak kerja, ntar takut ini loh, takut itu loh, gitu. Ntar kalau kamu nggak belajar, takut ini, takut itu. Nah, kita biasakan, kita ngelakuin apapun tidak dengan takut, tapi kita memahami, teman-teman. Kita pahami ya, kita belajar supaya kita bisa mengerti modern itu kayak bagaimana, teknik modern bagaimana. Terus kita bekerja supaya kita bisa memiliki uang agar bisa hidup, teman-teman. Karena alat tukar ya dunia manusia itu uang. Itu agar bisa hidup ya, bisa menjaga ya kesehatan ya, bisa berbuat baik dan lain-lain. Itu. Jadi kita pahami. Nah, terus kalau lagi males atau bagaimana, dengan kita pahami. Nah, dorongan tersebut itu bukan ditakutin. Nah, ketika kita udah istirahat, ada tenaga, ya, ini kembali kepada kesadaran. Ada istilah tata, titi, dan tentram. Kita memahami dan mengerti. Oke, ada kebutuhan, karena kebutuhan, jadi kita harus mengejar kebutuhan itu. Ya, karena kebutuhan itu ya tanggung jawab. Nah, kita cari jalan untuk mendapatkan kebutuhan itu. Terus kalau ada perasaan-perasaan yang nggak baik, grounding. Ada energi-energi yang menghambat, grounding. Ada mental block, grounding. Dibersihkan, grounding, grounding, grounding. Itu. Nah, biasanya nih, kalau orang yang memang di dalam dirinya itu udah penuh banget energi mentalnya, energi traumanya, lukanya, nah itu memang, kalau aku perhatiin ya, itu dikasih tekanan, ada rasa takut itu, nah mereka biasanya jalan gitu. Tapi teman-teman, itu nggak bikin masa depannya makin membaik loh. Itu makin numpuk di dalam, teman-teman. Jalan, badannya memang jalan, tapi numpuk di dalam. Dan itu suatu hari nanti tuh akan berbalik. gitu. Itu teman-teman, tuh kalau aku cermati ya. Nah, jadi menurut aku ya, memang baiknya kita membersihkan hati pikiran kita memahami apa yang kita lakukan. Kita lihat gimana reaksi dari orang yang kamu fokuskan, ngelihat doa kamu kayak gini ke dia. The bottom of the deck. Ada spend duality, time together, listen and talk to each other. Lalu ada speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. The new beginning destiny. Oke, orang yang kamu fokuskan ini benar-benar se-oke ya. Dia kayaknya kok lihat dari pembacaan ini kamu sama dia ini kompak ya, teman-teman. Kompak, suka sama suka itu. Cuma kayak saking nyamannya tuh nggak pernah kepikiran untuk punya hubungan formalitas yang lebih tinggi. Kalau dia bahas ya kayaknya sama-sama nggak masalah nih, kayaknya nih. Terus kayak dia juga kayak terima banget ya kalau kamu tuh ada doa-doa seperti ini, karena doa-doa kamu tuh tidak merugikan dia. Doa-doa kamu kan di sini lebih ke kamu dan dia aja kan. Dia justru senang kalau seandainya kamu tuh ada afirmasi yang baik kayak gini. Dan dia juga ngerasa senang ya kalau ternyata bukan dia doang ngedoain kamu juga ngedoain dia. Ngedoain ini untuk perkembangan hubungan kalian, karena doa itu ada energinya, teman-teman. Dan energi itu jalan, teman-teman. The new beginning. Orang yang kamu fokuskan di sini, kalaupun misalkan harus ada perubahan ya, karena dari doa kamu akan ada perubahan yang terjadi di hidupnya dia, dan dia ngerasa itu baik nih, teman-teman. Itu menguntungkan dia gitu. Terus dia juga bisa bareng sama kamu karena kalian berdua saling mencintai. Ya, dia kayak ibaratnya it's okay, dia harus beli baju yang baru dan membuang baju yang lama. Analoginya gitu ya. Oke, gitu aja ya. Terima kasih yang udah nonton.